warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Luda Lutfila, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran dengan judul Dasar Cisco. Topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada tentang Cisco, yang kedua sertifikasi Cisco, yang ketiga praktik menggunakan Cisco pakai tracker, yang keempat perintah dasar terminal Cisco. Topik pembahasan yang pertama mengenai tentang Cisco. Apa itu Cisco? Cisco merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network seperti switch, router, security device, dan security device ini ada berbagai macam. Ada firewall, PSA, WSA, firepower, sama IPS. Lalu yang kedua ada VoIP device, data center terdiri dari UCS, Nexus switch, wireless, WLC, dan access point. Fungsi Cisco. Cisco berfungsi untuk merancang topologi jaringan atau sistem untuk dunia kerja yang sesungguhnya. Cisco ini berperan penting dalam mengembangkan jaringan yang efisien dan handal. Jadi fungsi dari Cisco ini itu untuk merancang topologi jaringan atau sistem untuk sistem dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya ada produk Cisco. Produk yang dikeluarkan Cisco itu disebut dengan istilah The Old Alphabet Soup Products, yang merupakan istilah untuk produk-produk pertama Cisco yang dikeluarkan sejak tahun 1980-an, yang beberapa produk tersebut antara lain yang pertama AGS, IGS atau Advanced Gateway Server, yang kedua MGS atau Mid-Range Gateway Server, yang ketiga CGS atau Compact Gateway Server, yang keempat IGS atau Integrated Gateway Server, yang kelima ada IGS Plus atau Advanced Gateway Server Plus. Lalu kita akan membahas topik pembahasan yang kedua, yaitu sertifikasi Cisco. Sertifikasi Cisco. Sertifikasi Cisco itu ada tiga jenis, diantaranya ada CCNA, CCNP, CCIE. Kita akan menjelaskan sertifikat yang pertama dulu, CCNA. CCNA ini singkatan dari Cisco Certified Network Associate. Adalah sertifikat jaringan dari Cisco yang mengukur kemampuan individu dalam memahami dan mengelola jaringan komputer yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Cisco. Lalu, untuk sertifikat Cisco yang kedua, itu ada CCNP. CCNP singkatan dari Cisco Certified Network Professional, yaitu merupakan salah satu sertifikasi untuk memvalidasi seseorang yang memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan untuk menjual dan mendukung layanan konvergensi. Yang ketiga, ada CCIE. CCIE singkatan dari Cisco Certified Inter-Network Expert, merupakan salah satu sertifikasi yang menegaskan kemampuan seseorang dalam merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan memecahkan masalah infrastruktur jaringan yang kompleks. Membahas topik yang ketiga, yang pertama kalian klik dulu aplikasi Cisco pakai trackernya. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini di Cisco pakai tracker ini tuh, di sini tuh banyak banget perangkat network seperti router, switch, seperti yang aku bahas yang pertama ada security device, ada firewall, dan perangkat network yang lainnya. Di Cisco ini banyak sekali perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, di sini aku akan membuat topologi jaringan dan akan juga sekaligus menjelaskan bagaimana cara mengkonfig topologi. Di sini yang pertama aku akan menggunakan perangkat Cisco dulu, perangkat router dulu. Routernya aku akan menggunakan yang 1841, kita klik. Kita simpan di atas. Setelah itu aku akan menggunakan perangkat switch. Sini aku menggunakan yang switch 29524. Kita klik. Aku akan menggunakan 3 switch.
Setelah switch, kita akan ke end device. Terus kita akan PC. Kita klik PC. Di sini aku akan menggunakan 10 PC, sebelah 5, sebelah kanan 5, sebelah kiri 5. Setelah itu, kita akan sambungkan dengan kabel. Untuk switch ke masing-masing PC, kita menggunakan kabel straight. Nah, di sini untuk flash internetnya aku akan menggunakan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Pertama, PC yang pertama kita menggunakan flash internet 1. Ini flash internet 0. Ini 3. Ini 5. 7. 9. Dan kita lanjut untuk yang sebelahnya. Yang sebelahnya juga sama, aku akan menggunakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Setelah kalian menyambungkan masing-masing PC ke switch-nya, kita akan menyambungkan router ke switch menggunakan kabel straight. Nah, kita klik router. Untuk flash internetnya aku menggunakan 00. Klik switch, kita menggunakan yang flash internet yang 03 ya. Setelah itu kita sambungkan switch ke switch dan ke switch lagi, itu kita menggunakan kabel cross. Di sini ini menggunakan flash internet 24. Di sininya kita menggunakan flash internet 1. Sebelahnya sama, ini 24. Kita gunain flash internetnya 2. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Nah, karena dari router ke switchnya ini belum hijau, masih merah, kita akan mengisi dulu alamat IP masing-masing dari PC-nya. Kita menggunakan alamat IP kelas C. Pertama kita klik PC-nya, terus kita ke desktop, kita ke IP configuration, lalu kita isi alamat IP-nya. 20.20.20.3. Nah, IP address itu harus dimulai dengan angka 3, karena kalau angka 1 dan 2 itu angka 1 itu untuk gateway, sedangkan kalau angka 2 itu untuk broadcast. Jadi kalau IP itu dimulai dari angka 3. Lalu kita klik enter. Dan kita isi gateway-nya itu, tadi belakangnya itu 1. Karena angka 1 itu untuk gateway, angka 2 itu untuk broadcast, dan angka 3 itu untuk IP address-nya. Nah, kita isi masing-masing. Untuk angka belakangnya terserah mau berurutan 3, 4, 5, 6, 7 atau misalnya mau 3, 5, 7, terserah, itu bebas. Tapi di sini aku akan berurutan. Nah, untuk yang sebelah kirinya, kita akan menggunakan
maka untuk sebelahnya kita akan menggunakan alamat IP kelas C, yaitu 192.168.20.3. Aku sama ya, berurutan untuk yang sebelahnya 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kalian mengisi masing-masing alamat PC-nya, kita akan mengkonfig routernya. Kita klik router, kita klik config, kita ke fast internet 0. Jangan lupa untuk di on-in. Yang di on-innya untuk fast internet 0 aja, kalau yang 01 itu tidak usah. Itu nyalain yang 00 aja. Lalu kita ke CLI. CLI itu singkatan dari Command Line Interface. Lalu kita klik exit, kita ketik exit dulu, exit lagi, lalu kita klik enter. Nah, lalu kita ketik enable, lalu con, setelah itu int atau interface FA 00.10, lalu encapsulation .1q 10. Nah, setelah itu kita masukkan alamat IP address-nya yang tadi yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita sebelah kanan dulu, itu 20.20.20.1. Nah, terus kita masukin gateway-nya 25.0.0. Dan setelah itu kita klik enter. Lalu kita exit. Lalu kita masukin lagi yang kedua. Untuk alamat IP yang kedua, intfa 00.20. Lalu kita encapsulation .1q20. Klik IP, terus kita ketik lagi IP address. Masukin alamat IP address yang keduanya, yaitu 192.168.20.1. Gateway-nya jangan lupa 255.255.255.0. Kalau sudah kita enter, lalu kita exit lagi. Oke. Kita udah selesai mengkonfig routernya. Nah, kita akan mengkonfig untuk switch-nya. Nah, kita klik config untuk di switch. Lalu kita nyalain fast internetnya. Kita nyalain fast internet 1 dan 2 saja. Nah, sebelum menyalakan fast internetnya, kita buat VLAN database-nya dulu. Kita buat 2 VLAN, yaitu VLAN 10, dan VLAN 20. Jadi kita buat 2 VLAN. Nah, habis itu kita menyalakan fast internet itu yang 1 dan 2 saja. Untuk yang fast internet 1, kita nyala ini dulu, kita ubah dulu terang menjadi akses. Dan ininya kita ubah menjadi VLAN 10. Nah, untuk yang fast internetnya 2, kita ini dulu ubah dulu terang menjadi akses. Dan VLAN-nya ini menjadi VLAN 20. Nah, kalau misalnya udah, kita klik switch. Kita enter. Exit dulu. Exit lagi. Nah, situ kita klik enable. Terus atau configuration terminal, terus kita klik kita ketik VLAN 10. Habis itu kita ketik lagi intfa 0.0.01.
Di situ kita masukkan ketik switch port mode access. Nah, habis switch port mode access kita exit. Nah, lalu kita masukin lagi VLAN 20. Nah, kita INTFA 02. Lalu kita masukin switch port mode access. Enter dan exit lagi, selesai. Nah, kalau misalnya udah, ini kan semuanya masing-masing udah diisi alamat IP, udah dikonfig, kita akan mencoba memakai surat. Nah, kita klik surat, ini untuk klik suratnya, atau kalian boleh klik di keyboard, boleh klik P. Kita klik. Kita akan coba masing-masing ke PC dulu. Apakah dia sukses? Sukses. Kita akan mencoba untuk PC ke router. Sukses. Kita akan balik lagi ke PC 5 ke router. Sukses. Kita akan mencoba PC ke PC. Nah, PC ke PC pun sukses. Nah, ini sukses, semuanya jadi sukses. Nah, mungkin itu cara sederhana untuk membuat topologi jaringan seperti ini. Setelah kita tadi mengecek di mana ini sukses atau belumnya, sekarang kita akan mengecek lagi di command prompt. Kita klik desktop, lalu kita klik command prompt, nah, lalu kita ketik ping, masukin alamat IP yang tadinya 20.20.20.3, kita enter. Nah, jadi kalian bisa lihat ini tuh kita tuh aktif atau enggak. Ini aktif, jadi command prompt ini untuk melihat aktif atau enggaknya, dan ini aktif alamatnya ya. Nah, sudah semuanya, ini sudah selesai semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan topologi jaringan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.